Salam sehat pemirsa, senang sekali saya Muhammad Hafid dapat kembali berjumpa di Jogja Sehat edisi kali ini. Bagi Anda yang ingin merasakan badannya sehat, segar, bugar, dan tanpa stres, sepertinya Anda harus menyimak program ini dari awal ini sampai nanti akhir seperti itu, karena kita akan membahas berkaitan tentang 3 pilar utama kesehatan. Di studio sudah hadir bersama dengan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu, ada Dr. Muhammad Karisma M. Biotech seperti itu. Dokter, kabarnya seperti apa? Ya, alhamdulillah Mas Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk menjelaskan 3 pilar utama kesehatan. Baik. Berkaitan dengan 3 pilar utama kesehatan. Sebagai pengetahuan dasar dulu dokter, 3 ini apa saja, Dok? Nah, seperti yang kita ketahui kalau misalnya hidup itu adalah sebuah pilihan. Kita mau investasi yang gratis atau memang kita ingin menghabiskan usia tua kita untuk obat-obatan yang mungkin sebetulnya bisa kita minimalisir atau bahkan tidak kita gunakan. Nah, yang itu berupa mahal, kemudian sulit untuk dijangkau dan juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit tentunya kalau sudah kita sakit ya. Sebaliknya kalau memang kita ingin memberikan investasi yang gratis, tentu saja kita membangun dari sejak usia muda. Dan itu dengan 3 hal. Yang pertama, kita melatih kekuatan jantung dan paru kita melalui latihan kardiovaskular. Yang kedua, melatih kekuatan otot kita yang kita kenal dengan melatih beban. Dan yang ketiga, mengatur nutrisi yang seimbang. Oke, Mas Hafiz. Tadi yang pertama jantung dan paru. Betul dari sekali. Sekian banyak organ yang ada di tubuh kita, kenapa jantung dan paru ini menjadi salah satu pilarnya, Dok? Karena apa? Karena jantung dan paru itu ibarat mesin. Jadi kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari, itu tentunya kita bernafas. Ya, paru-paru ya. Paru-paru ya. Jadi itu mesin untuk menukar salah satu bahan bakar kita, yakni oksigen. Oksigen, betul. Makanya paru-paru kita tuh harus fit. Ya. Kemudian yang kedua, jantung. Jantung itu ibarat mesin pompanya, ya, mengedarkan darah. Darah itu nanti selain nutrisi juga oksigen ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu harus fit, paru-paru juga harus kuat. Seperti itu. Oke, jantung dan paru-paru. Ini adalah organ terpenting dalam tubuh yang menjadi salah satu pilar yang harus dijaga. Betul seperti sekali. itu. Ini saya juga ingin mengajak kepada pemirsa yang ingin bergabung atau bertanya langsung bersama dengan Dr. Karisma seperti itu, bisa langsung WhatsApp ya di 085183113339. Bagi Anda yang penasaran atau ingin bertanya-tanya, ini kira-kira 3 pilar utama tadi sudah disebutkan kaitannya tentang kesehatan jantung, paru-paru, bagaimana kita harus untuk menjaganya seperti itu, dan bisa dijelaskan lagi ini mesin yang kuat dan membutuhkan putaran yang cukup tinggi, salah satunya dengan cara berolahraga. Berolahraga, jadi investasi kita merutinkan olahraga. Dan Mas Hafiz dan Sobat Sehat, olahraga itu tidak hanya sekedar melakukan hal yang FOMO saja. Nah, sebetulnya ada dasarnya. Dasarnya seperti apa ya? Olahraga kardio yang harus rutin kita lakukan, itu sebenarnya kalau menurut kesehatan, menurut dokter itu sebenarnya ada resepnya juga. Jadi resep itu tidak hanya kita sakit terus diresepkan obat atau vitamin gitu ya Mas Hafiz. Tapi ada 4 hal ketika kita berolahraga. Nah, untuk kardio ini FITT kita singkat. FITT ini resepnya? Fit ya. Fit. Nah, gitu. Yang pertama frekuensi. Ya. Kita melakukan olahraga kardio ini pada normalnya itu biasanya kan durasinya 30 sampai 60 menit. Kalau kita sibuk 30 menit saja cukup sebenarnya. Cuman frekuensinya 3 sampai 5 kali setiap pekan. Ya, jadi bukan yang seminggu sekali terus bertanding itu, malah justru bukan latihan. Nah, ibarat itu kompetisi. Jadi kompetisi itu perangnya. Kalau perang itu tanpa latihan kira-kira yang terjadi malah orang bisa cedera. Nah, kita latih dulu kardionya, frekuensinya 3 sampai 5 kali seminggu. Kemudian I-nya itu intensitas. Nah, intensitas di sini banyak orang menggunakan alat modern mungkin ya Mas Hafiz. Betul. Dengan jam ataupun pengukur detak jantung. Itu untuk mengukur intensitas sebenarnya. Cuman untuk kita yang pemula itu sebenarnya tidak perlu membeli alat yang
modern seperti itu cukup dengan namanya talk test atau tes bicara. Oh, tes bicara. Iya, ketika kita melakukan olahraga kardio, itu jangan sampai kita melakukan dengan sia-sia. Udah meluangkan waktu nih 30 menit, ternyata belum mencapai intensitas olahraga. Cukup dengan talk test, yakni ketika kita berbicara, itu sudah tidak bisa melakukan nyanyi. Ya, ketika kita berolahraga, itu sudah tidak bisa nyanyi. Misalnya kan ada itu tentara ya, sedang berlari sama komandannya. Komandannya kan biasa nyuruh nyanyi tuh. Kayak gitu, betul. Kalau pasukannya itu masih bernyanyi, berarti intensitasnya kurang. Biasanya disuruh diajak lebih cepat. Tapi kalau sudah terengah-engah, itu intensitasnya terlalu tinggi. Seperti itu. Jadi kalau kita menilai kita olahraganya sudah mencapai intensitas atau sudah terlalu berlebihan atau enggak, itu sebenarnya yang sederhana dengan talk test tadi. Berarti kok tadi nyanyi sudah nggak bisa, udah itu. terengah-engah, artinya kalau sudah tidak bisa nyanyi berarti itu sudah intensitasnya sudah olahraga. Tapi kalau sudah terengah-engah berarti berlebihan. Gitu. Makanya ada orang olahraga malah kena serangan jantung. Berarti dia tidak memperhatikan intensitas ini. Nah. Berarti hal yang wajar dong ketika habis olahraga kita biasanya bersih-bersih gitu pakai shower sambil nyanyi. Nah, itu gimana dokter? Gak apa-apa? Itu hobi aja mungkin. Itu hobi, oke. Intinya dia sudah nggak olahraga, kan udah bisa nyanyi ya. Iya, gitu. oke. Kemudian yang ketiga ini time-nya atau durasinya. Durasi, oke. Nah, itu kalau misalnya kita hanya bisa 3 kali seminggu berarti time-nya yang harus diperpanjang. 60 menit. Karena target olahraga itu per pekan itu 150 sampai 180 menit tiap pekan. Nah, dengan intensitas sedang tadi, dengan talk test namanya intensitas sedang. Masing-masing orang tentu beda. Jadi jangan nyari komunitas yang sudah pro, sedangkan kita pemula, nanti bisa jadi intensitasnya terlalu tinggi buat kita. Seperti olahraga yang FOMO mungkin sekarang ya. Iya, betul. Nah, kemudian type-nya. Type. Type olahraga apa yang kita pilih, tergantung tingkat kebugaran kita masing-masing. Nah, kita sebenarnya sebelum memulai olahraga sebaiknya konsultasi dulu tingkat kebugaran. Kalau mau praktis ya, kalau yang jarang olahraga anggap saja itu kebugarannya kurang. Jadi dipilih olahraga yang tipenya tidak terlalu high intensity ya. Jadi seperti jalan cepat, ya. Atau kondisi tertentu seperti obesitas, jangan lari. Nanti lututnya justru lama-kelamaan cedera. Jadi harus bertahap, obesitasnya berkurang baru dia boleh berlari. Nah, jadi tipe-tipe ini sebaiknya dikonsultasikan juga. Jangan sembarangan ikut yang FOMO ya, high rocks contohnya mungkin, atau misalnya running langsung 20K ngikutin temennya. Nah, itu pingsan di jalan. Perlu dikonsultasikan ya, tipe seperti apa yang masih aman. Intinya go slow dan do slow dulu. Biar nggak kapok ya. Intensitas yang paling rendah dulu boleh, nggak apa-apa, daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baru perlahan ditingkatkan. Seperti itu, Mas. Bagi orang yang sibuk nih dokter, kan banyak sekali yang udah 9 to 5 gitu ya kerjanya gitu. Dan aktivitasnya juga kebanyakan di dalam ruangan. Nggak sempat untuk olahraga, apalagi hari Senin sampai Jumat seperti itu. Dan ada waktu ketika di hari Sabtu dan Minggu saja. Itu seperti apa ketika sudah sibuk tapi ingin olahraga hanya bisa 1 minggu sekali. Kira-kira tipe olahraga yang seperti apa? Nah, ini saya lakukan, bukan hanya saya bicarakan di sini ya Mas Hafiz. Jadi 1 minggu sekali tidak rekomendasi. Oh gitu. Setidaknya kita pecah menjadi 3 kali tadi. Dulu saya juga seperti itu berpikir, bagaimana ini? Ternyata bisa. Dengan cara apa? Kita cari spend time paling tidak adalah 20 menit di early morning atau awal pagi, dan juga 20 menit di akhir sore. Insya Allah pasti ada. Kemudian space-nya nggak ada. Nah, sekarang sudah banyak yang menyediakan alat-alat olahraga yang terjangkau dilakukan di dalam ruangan. Seperti misalnya Mas Hafiz ngelihat gadget itu berapa menit di pagi hari? 15-20 menit. Nah, itu bisa langsung stretching 5 menit ya. Kemudian naik mungkin di sepeda statis. Sambil kayu aja itu selama 15 menit. Dapat 15 menit. Sorenya sama. Nah, itu sehari sudah 30 menit. Bayangkan hal-hal seperti itu kita sia-siakan sebenarnya.
bisa kita sambi. Tentu saja cari olahraga yang aman seperti tadi. Nggak mungkin kan kita sepedaan di jalan sambil pegang HP, nggak mungkin ya. Alternatifnya yang di rumah tadi, kita melakukan treadmill atau jalan cepat saja maksimal yang bisa sambil melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan, atau seperti tadi sepeda statis. Oke, untuk pria dan wanita ini apakah sama dokter kapasitasnya atau tadi kayak jantung atau paru-paru ketika untuk diajak olahraga, apakah intensitas dari FITT, fit tadi itu juga sama atau ada perbedaan? Perbedaannya di start tingkat kebugarannya dulu. Jadi masing-masing orang berkonsultasi dulu, tapi kalau mau praktis misalnya saya baru bisa berkonsultasi bulan depan, ya sudah lakukan mulai sekarang tapi dengan intensitas yang paling ringan dulu. Kalau merasa mampu, tingkatkan intensitasnya. Jadi kalau merasa jalan cepat kurang, silahkan jogging. Nah seperti itu. Jadi boleh, tapi sebaiknya memang kalau mau langsung jenis olahraga yang optimal, dikonsultasikan di tempat-tempat kesehatan atau ahli olahraga yang berkompeten. Seperti itu. Oke, tadi ada fit, yaitu yang pertama frekuensi, terus juga intensitasnya dan time serta type. Ini perlu dikonsultasikan dengan dokter seperti itu, ataupun ya udah kita improve saja, kebutuhan saya seperti ini gitu, bisa langsung dilakukan atau seperti apa? Sebaiknya dikonsultasikan. Namun jika ingin mengawali, tulis saja FITT. Saya pekan ini mau mencoba dengan yang bisa saya lakukan 3 kali sepekan. Kemudian intensitasnya, ya tadi sudah jelas ya, saya nggak punya alat, ya sudah dengan talk test saja. Jadi ketika 15 menit itu 15 menit efektif, bukan 15 menit dihitung dari stretching, bukan. Ya, kemudian time-nya, oh cuman bisa 3 kali, berarti setengah jam pagi, setengah jam sore. Tempatnya nggak ada, oh ya kita mulai cari peralatan yang bisa melakukan olahraga kardio di rumah, sepeda statis. Itu kan sudah banyak yang di bawah 1 juta, Mas. Ya, nah, baik. Jangan sampai kita beli yang puluhan juta dipakai cuma sekali 2 kali, terus nganggur di gudang. Nah, atau jadi gantungan pakaian mungkin. Terus kemudian type-nya, oh berat badan saya berlebih. Nah, oke, berarti misalnya sepeda statisnya tadi bebannya paling minimal. Atau kalau mau bosen gitu, jalan mengelilingi lingkungan dengan jalan cepat saja maksimal. Atau kondisi penyakit tertentu, nah itu yang harus dikonsultasikan. Nah, kalau sudah punya kondisi penyakit tertentu, itu wajib dikonsultasikan. Jangan sampai kita niatnya diajak teman, ayo nggak pernah sepedaan gitu ya. Ternyata temennya udah sering sepedaan ini Mas Hafiz. Terus kita kan ibaratnya terlalu semangat, ketarik. Ya, pada usia-usia lansia terutama ini ya, yang ketarik ini istilahnya dengan kecepatan orang yang rajin berolahraga, dia tidak siap, justru ini ada resiko serangan jantung saat berolahraga. Jadi bukan olahraganya yang bikin kondisi mendadak meninggal itu, tapi karena kesiapan dari seseorang itu terhadap olahraga. Oke, ada beberapa stigma yang saat ini beredar ketika nge-gym, badminton akhir-akhir ini. Ada informasi berita selesai nge-gym, latihan di tempat kebugaran, meninggal. Selesai bermain badminton, sempat pingsan, dilarikan ke rumah sakit, meninggal dunia. Ya, jadi seperti jenis olahraga, pada orang yang kebugarannya itu kurang, itu sebaiknya tidak berolahraga yang kompetisi. Badminton, tenis, dan lain sebagainya. Nah, jadi hindari itu, latih dulu mesinnya. Supaya nanti ketika kita ingin kumpul sama teman-teman olahraga berkompetisi, ini tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan tadi. Jadi memang berkompetisi itu kan menyenangkan ya. Nah, tapi itu tadi resikonya kalau ternyata kebugaran kita berbeda dengan orang yang biasa berolahraga, ada terburuk, terkena serangan jantung tadi. Oke, baik. Selanjutnya saya juga mengajak pemirsa untuk bergabung bertanya dengan Dr. Kariswa. Jangan lupa WhatsApp ya di 0851831339. Nanti langsung dijawab dengan Dr. Kariswa. Setelah ini saya ingin bertanya, penasaran juga bagi Anda yang sering banget stres, galau, merasa banyak banget pikiran, apakah solusinya dengan berolahraga ini bisa lebih menyehatkan atau benar-benar
ada larangan ketika lagi stres untuk berolahraga? Akan dijawab bersama dengan Dr. Karisma. Tetaplah bersama kami di Jogja Sehat. Di masa peradaban kuno, panahan juga menjadi keterampilan yang harus dimiliki. Panahan modern mulai diperkenalkan pada 12 Juli 1953. Kali ini lagi barengan sama Mas Bayu Haki. Beliau ini adalah atlet dan juga coach dari olahraga panahan. Kalau saya dulu sebenarnya mulai atlet itu dari SD kelas 5, Mbak. Makannya di program, kemudian program latihannya juga dari pagi, subuh gitu latihan fisik, kemudian sekolah pagi sampai sore, habis sore latihan buat mana. Kalau dari awal memang kita niat nih pengen jadi seorang atlet, apa sih yang harus kita persiapkan dari diri sendiri tuh? Sebenarnya yang penting mau aja sih, Mbak. Latihan rajin. Jadi kalau di panahan itu mungkin ya sama kayak cabur lainnya ya. Jadi ada yang untuk kelas pelajar, ada juga yang untuk umum. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jogja Sehat. Satu pertanyaan tadi sebelum commercial break bersama dengan Dr. Karisma. Ketika tadi banyak banget pikiran, stres, galau, patah hati, putus cinta, misalkan seperti itu, Dok. Ya udah kita alihkan, salah satunya adalah dengan cara berolahraga. Itu disarankan nggak sih, Dok? Ya, sebetulnya tergantung kondisi, Mas Hafid ya. Bagaimana definisi stres atau kondisi stres tiap orang tersebut. Ya, kalau memang misalnya orang itu adalah orang yang sosial, sebenarnya olahraga itu kan bukan hanya kegiatan fisik. Ketika kita olahraganya itu mencari sebuah komunitas, nah itu kan juga ada interaksi sosial di sana. Oh, tipe ekstrovert. Ya, itu bisa untuk melepaskan stres. Atau kegiatan olahraganya itu yang
melepaskan energi atau melepaskan suara-suara kekuatan tertentu. Nah, ini kita bahas di kekuatan otot nanti ya. Nah, itu bisa juga untuk melepaskan stres dengan tanda kutip nanti kondisi stres yang dimiliki itu bukan sampai ke taraf depresi ya. Kalau depresi, stresnya itu tentu saja butuh konsultasi secara psikologis dulu agar fokus olahraganya tidak terganggu. Jangan sampai ketika dia melakukan olahraga justru malah cedera karena baru banyak pikirannya itu. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kondisi orang masing-masing juga. Kita tidak bisa menyamaratakan, oh stres, ayo olahraga. Nah, kita harus tanya dulu kondisinya seperti apa. Atau stres, kamu nggak boleh olahraga. Nah, jangan-jangan justru dengan kumpulnya sosial itu, dia justru bisa melepaskan apa yang dia tanggung pikirannya selama ini. Karena dari olahraga yang saya jalani, itu justru juga melepaskan stres, Mas Hafiz. Ya, itu. Jadi bisa saling berbagi cerita mungkin ya, bersama dengan komunitasnya. Betul sekali ya. Selain mendapatkan teman, saling berbagi, seperti itu saling bercerita. Betul. Kita juga dapatkan kesehatan dari olahraga tersebut. Betul sekali ya. Berikutnya, pilar kedua dokter, ini latihan beban. Seperti apa dok? Latihan beban. Latihan beban itu melatih otot kita. Jadi bukan tujuannya untuk prestasi binaraga dan seterusnya ya Mas Hafiz ya. Jadi otot itu investasi. Karena apa? Ketika kita sudah berumur 40 mungkin ya, itu masa otot itu sudah mulai justru pelan-pelan berkurang jika tidak dilatih secara rutin. Jadi mulai umur-umur saat optimal pertumbuhan ya, sudah dewasa, mungkin sudah usia-usia SMA atau kuliah, itu kami sarankan bisa melatih otot. Dengan apa? Dengan cara yang benar juga seperti tadi. Ada resepnya. Tidak cuma kardio, tapi otot juga. Ya. Tapi FITT-nya ini agak beda nih. FITT-nya beda. Ya. F-nya frekuensi. Ya. Di sini otot itu berbeda dengan kardio. Kalau kardio tadi kan boleh 5 kali seminggu ya, Mas Hafiz. Berarti dalam artian boleh tiap hari. Ya, boleh hampir tiap hari. Tidak ada jeda hari pun nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau otot beda. Otot itu kita latih dengan cara apa? Membuat cedera yang terukur pada otot dengan latihan. Jadi sebenarnya masa otot itu bisa terjaga karena adanya cedera dan fase istirahat. Fase istirahat, oke. Makanya F-nya ini 2-3 kali saja seminggu. Karena harus ada istirahat 48 jam. Misalnya Mas Hafiz hari ini nge-gym. Nah, itu besoknya jangan nge-gym otot tadi, beban tadi dengan otot yang sama. Ya. Nanti apa? Fase rest-nya nggak ada. Ya. Atau misalnya semangat banget nih ada orang mungkin nonton konten atau apa ya pagi sore push up. Nah, gitu sebenarnya tidak seperti itu. Lebih baik tadi memberikan jarak 48 jam tadi. Kalau tujuannya emang melatih masa otot. Nah, untuk I yang kedua tadi intensitas ya. Intensitas itu kalau di otot ya ini adalah berapa set dan berapa repetisinya. Nah, jadi ada orang yang ngangkat barbel sampai 200 kali. Nah, berarti itu intensitasnya kurang. Seharusnya kekuatan barbelnya itu ketika hitungan ke-12 itu dia sudah nggak kuat. Tapi jangan sampai ketika hitungan pertama udah nggak kuat nih Mas Hafiz. Nah, itu berarti intensitasnya berlebihan. Nah, jadi intensitas ketika hitungan ke-12 beban itu sudah cukup sulit diangkat. Nah, baik. Berikutnya T yang selanjutnya kita akan bahas setelah yang satu ini ada yang bertanya dokter melalui WhatsApp. Ini menarik sekali untuk yang angkat-angkat beban seperti itu untuk melatih masa otot di WhatsApp 085183113339. Ini dok mau tanya apakah olahraga seperti badminton, padel, tenis sama saja dengan olahraga di pusat kebugaran atau di tempat gym seperti itu? Untuk yang sebelumnya kurang olahraga sederhana seperti itu, ini baiknya mulai olahraga jenis apa dokter? Ini ada Olin ya dari Sleman. Ini seperti apa dok? Ada beberapa jenis yang mungkin hampir sama ya, badminton, padel, tenis seperti itu. Apakah itu
hitungannya secara massa otot dan juga beberapa hal lainnya, kardio dan sebagainya itu hampir sama ketika di pusat kebugaran atau seperti apa? Ya, jadi misalnya kita kebugarannya sudah baik itu, paling tidak cukup lah untuk olahraga yang sifatnya kompetisi. Jadi yang disebutkan tadi, kalau memang pasangan mainnya itu biasa berolahraga, itu kita harus mengukur diri sendiri dulu. Kebugaran saya cukup. Sehingga ketika melakukan olahraga kompetisi tersebut, aman. Ya, sama FITT-nya, kita anggap itu olahraga kardio. Ya, jadi type-nya yang badminton. Ya, frekuensinya silahkan diatur. Kalau saya badmintonnya itu dengan 3 kali tanding itu mencapai setengah jam sehari, berarti saya harus melakukan 5 kali badminton. Atau mau diselingi olahraga lain silahkan. Yang penting itu masuknya kategori kardio. Nah, kita masukkan kategori kardio yang high intensity. Ya, seperti itu. Untuk yang olahraga sederhana sebagai pemula, kira-kira apa dokter? Beberapa komunitas mungkin menawarkan latihan untuk pemula. Ya, itu bisa dicari. Dan saran saya memang gunakan komunitas itu. Biasanya sudah bisa ngajari untuk pemula. Seperti misalnya jalan, lari, sepeda. Itu yang komunitasnya besar, itu sudah ada untuk kelas pemulanya, seperti itu. Atau bela diri juga ada kelas pemulanya, seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi mereka yang sudah punya komunitas atau punya tempat latihan rutin lah, biasanya sudah ada program untuk pemulanya dulu. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya ingin langsung sendiri, ya silahkan dengan jalan cepat selama 30 menit, sanggup enggak? Kalau sanggup, besoknya jogging ringan. Ya, minimal kalau sekarang kan trennya dengan pace ya. Nah, itu sebenarnya nggak usah pace-pacean dulu nggak apa-apa. Yang penting setengah jam sanggup enggak? Sanggupnya yang mana itu? Betul. Ya, itu time-nya itu tadi. Itu sederhananya Mas Hafiz. Ya, tadi ya, Sobat Sehat kalau ingin melakukan olahraga, yang penting mampunya apa dulu, diistiqomahkan dulu. Nah, jangan sampai nanti beli peralatan mahal sampai jutaan, baru dipakai 2 kali, nggak tahu tekniknya sudah kapok duluan. Dan nggak mau ngelanjutin lagi. Jangan sampai seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan tadi yang T berikutnya, FITT berikutnya. Time. Ya, time-nya sebenarnya singkat. Cukup 20-30 menit. Ini diukur karena apa? Karena tadi terkait dengan 2 set atau 3 set. Tapi kalau belum sanggup, nggak apa-apa 1 set dulu. Ya, yang penting diniatkan besok hari 48 jam lagi saya akan latihan lagi. Ya, kecuali memang nanti ada karena latihan atau programnya yang kurang tepat, ada efek dari nyeri ototnya itu atau kita biasa sebut DOMS ya. Nah, kalau memang itu terjadi, mungkin kita evaluasi, kita harus konsultasi ke yang ahli dulu. Gimana biar tidak muncul atau minimal 48 jam itu udah sembuh. Seperti itu. Harusnya olahraga otot ini tetap nggak boleh langsung melakukan bebannya dilakukan latihan inti, tetap ada stretching, ya, kemudian diakhiri dengan stretching dan cooling down. Jadi setidaknya ada pemanasannya, ya. Meskipun hanya ingin murni otot ya, tetap harus ada stretching dan pemanasannya didahului. Dan juga nanti harus diakhiri dengan stretching lagi dan cooling down. Kalau enggak nanti biasanya efek nyerinya itu lebih lama. Dan juga tadi ya, kekuatannya jangan sampai kita ngelihat teman saya udah kuat 10 kilo nih misalkan. Kalau kuatnya sekilo ya sekilo dulu. Sampai hitungan ke-12, 13-nya udah berat nih. Ya berarti ya udah sekilo dulu. Gitu. Misalnya nggak ada alat beban, push up. Misalnya mau push up Mas Hafiz. Nah ini terkait dengan ini ya, jenis bebannya ya. Nah sebenarnya nggak harus dengan beban tubuh kita sendiri bisa. Push up, nggak kuat di lantai, di tembok dulu. Wah, tembok ternyata kuat sampai 30, berarti itu belum terkait dengan intensitasnya. Lebih rendah lagi di meja. Di meja yang sebahu ya. Atau lebih turun lagi, posisi kakinya lebih mundur. Nah, itu salah satu jenis, misalnya ingin melatih otot yang dada dan lengan, seperti itu. Jadi ada 10-12 otot utama yang sebaiknya kita latih setiap sesi. Waktunya nggak ada terus gimana? Ya nggak apa-apa. Itu tadi ya, 2 kali sepekan dulu.
2 kali sepekan. Kalau enggak nanti investasi ototnya sampai umur 40 sudah susah dinaikkan. Ya, jadi memang bertahap nanti kekuatan otot itu akan meningkat. Seperti itu Mas Hafiz. Ketika baru memulai nih dok, ya sederhana sajalah beberapa yang dilatih angkat beban push up dan sebagainya. Sudah ngeluh capek duluan dan 2 atau 3 hari merasa otot-ototnya merasa tegang semuanya. Itu gimana dokter? Nah, itu perlu dievaluasi. Stretching, warming up sama cooling down-nya. Oke. Kemungkinan itu nggak beres. Yang kedua, intensitasnya tadi. Ya. Kemungkinan dia sudah pengen semangat duluan. Makanya mulai dari intensitas yang ringan dulu. Seperti itu ya. Okay. Nah, itu dulu kita latih perlahan. Do slow and go slow dulu, Mas Hafiz. Sehingga nanti kita bisa recovery 48 jam, kita bisa ingin melakukan latihan beban lagi. Oke. Dan berikutnya tadi ketika sudah membahas pilar pertama, kedua, dan ketiga berkaitan tentang nutrisi. Ketika sudah melihat, wah saya sudah latihan otot, sudah latihan kardio dan sebagainya, termasuk leg day dan sebagainya seperti itu. Ada beberapa hal yang jadi perbincangan dari beberapa komunitas, yaitu menggunakan susu yang itu membantu untuk protein dan juga beberapa suplemen untuk membantu protein dalam tubuh kita supaya membentuk otot yang lebih cepat. Kira-kira pandangan Dokter Karisma seperti apa? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Dokter jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jogja Sehat. Ana kucing kecemplung kali. Klebus. Aku tuh lagi kena musibah. Kebanjiran. Masya Allah Pak, kula melu prihatin. Mugi-mugi sedaya pinanggih sae. Kalian tedung rembug apa tidak biasanya lho. Elisa, Siti, kok kaya ini teko kaya do nggawa beban yang berat tuh ana apa? Intinya kahanan akeh menungso sing lagi susah. Ade wong seni. Carane golek ki amit-amit aja njaluk rono, njaluk rene, sithik-sithik rene ngemis, aja. Walaupun itu sosial, tapi nek iso ade yang nganggo cara sing bergengsi. Berarti ana kucing kecemplung kali, ayo para penonton do ngumpulke donasi. Kamu selalu ku nanti. Ada walau saat ini hanya di mimpi. Waktu denganmu selalu berharga. Arti cinta jadi berbeda. Tangis tawa penuh rasa. Ingin ku rasa selamanya. Selamat ulang tahun, Fauzan. Masih ku nanti, berharap kamu kembali. Andai ku bisa memilih, kamu kan selalu Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil. Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan, baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan. Baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jogja Sehat dan juga bersama dengan Dr. Karisma dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Kalau tadi saya bertanya kaitannya tentang nutrisi, suplemen yang kita konsumsi sehari-hari yang berkaitannya juga dengan olahraga yang rutin di pusat kebugaran. Apakah ini disarankan atau justru lebih baik tidak usah? Seperti apa menurut dokter? Kembali ke dasarnya, produk yang sudah memiliki izin kesehatan itu pasti sudah dilakukan penelitian. Ya, intinya kita cari dulu produk-produk apa yang memang sudah lolos dari pasar. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan ternyata itu produk luar yang belum jelas statusnya. Ya. Kalau yang secara umum seperti suplemen ataupun minuman ataupun makanan yang mengandung protein whey yang tinggi misalkan, itu tidak masalah seperti itu karena sudah banyak beredar seperti itu. Itu silahkan ketika tentunya kita berolahraga dengan kebutuhan nutrisi yang lebih, seperti itu silahkan ditambahkan. Atau suplemen tertentu, misalnya seperti kreatin seperti itu ya. Nah, itu kan banyak juga digunakan. Nah, jika memang targetnya ada hal tertentu, itu selama pemakaiannya itu sesuai dengan anjuran dan intake cairan kita mencukupi, sebenarnya tidak masalah. Ya, asal tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan nanti akan menjadi beban metabolisme dan juga pembuangan. Nah, di situ yang dikhawatirkan. Ya, jadi kalau pemakaiannya wajar, kemudian cairannya baik, ya itu secara klinis belum ada bukti yang kuat untuk membuat cedera organ-organ tertentu. Cuman yang memang sudah kuat untuk membuat masalah itu adalah pemakaian steroid, Mas Hafiz. Nah, ini yang nggak dianjurkan karena memang ada beberapa bukti klinis ya. Steroid itu banyak bahkan ya, banyak bukti klinis. Nanti juga efeknya banyak negatifnya. Nanti bukan hanya otot yang ada di permukaan yang ikut membengkak, tapi otot jantung yang sejatinya fungsinya itu normal karena ada pembengkakan otot jantung akibat steroid, nanti malah fungsinya berkurang. Nah, seperti itu. Dan hal-hal lain, steroid kan juga kita ketahui malah menurunkan imunitas tubuh dan banyak hal. Makanya steroid itu dilarang untuk kompetisi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan ya, kalau yang umum dijual bebas dan juga terutama sudah beredar di supermarket itu insya Allah aman. Ya, jadi kalau ingin mencoba, tentunya kalau misalnya olahraganya yang biasa-biasa dan tujuannya kebugaran, tidak perlu sebenarnya. Tidak perlu. Ya, cukup nutrisinya yang diperbanyak seperti putih telur, dada ayam, hal-hal yang kurang baik juga dihindari. Oke, baik. Ya. Ini kita masuk ke pilar ketiga. Ya, seperti tapi itu. Satu lagi Mas Hafiz. Oh, masih ada satu lagi. Nah, mungkin ketika kita latihan otot, itu biasanya teknik nafas yang kurang diperhatikan. Ketika otot berkontraksi, harusnya kita buang nafas. Nah, biar apa? Biar beban jantung dan pembuluh darah itu tidak berlebihan. Tapi kalau kita nggak sadar mengaturnya, itu biasanya untuk pemula kebalik. Misalnya kita angkat, ini kita asumsikan barbel ya, atau kita sedang push up. Biasanya ketika kita mengangkat justru malah tarik nafas kan? Oh iya benar. Pas iya benar. Itu kebalik Mas Hafiz. Oh, yang benar harusnya adalah ketika kita relaksasi atau kondisi paling ringan itu malah tarik nafas. Nah, itu olahraga beban yang tepat. Gitu ya. Nafas itu juga harus dilatih. Dilatih pemirsa. Saya baru tahu dari dokter Karisma. Ya. Kemudian pilar terakhir ya adalah pilar ketiga yang umum kita sampaikan adalah nutrisi. Nutrisi, ya. Nah, kalau nutrisinya baik dan kita bisa memilih-milih, itu insya Allah itu investasi juga, separuh investasi kesehatan sendiri. Tidak perlu mahal. Indonesia ini kaya akan sumber nutrisi yang lengkap. Ya, contohnya kita sudah ada panduan dari pemerintah sebenarnya, isi piringku. Betul. Nah, salah satu program Germas dari Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi, tapi sayang kalau yang dijual
praktis itu jarang yang menyajikannya ising piringku ya. Katakan kalau kita yang praktis saja ya di warung-warung tenda itu ya, sayurannya cuman kubis sama timun ya. Iya. Sebagai syarat ya itu dok. Syarat ada sayurnya Ada ya. sayurnya. Padahal sayur dan buah itu adalah setengah isi piring. Oke. Nah, isi piringku ya. Kemudian kalau misalnya kita aktivitasnya banyak, hari itu membutuhkan protein, boleh. Nah, nanti proteinnya sepertiga atau setengah. Nah, tapi karbonya harus tetap masuk, jangan dilupakan. Nah, jadi diet seimbang adalah tetap ada karbohidrat dengan sumber yang baik. Selain sumbernya baik, pengolahannya juga harus baik. Ya, yang mungkin umum kita sukai tapi sangat tidak disarankan adalah yang deep fried, Mas Hafiz. Ya, yang menggoreng tapi dicemplungkan, apalagi minyaknya berkali-kali. Nah itu berulang-ulang. Ya. Semakin coklat semakin enak dokter. Ya. Pada dasarnya kan kalau kita lihat minyak goreng kan non kolesterol ya Mas. Betul. Semua karena itu dari nabati. Tapi dengan pengolahannya seperti itu dan lain sebagainya, pemanasannya berunsur tinggi sehingga itu merusak. Makan kerupuk misalnya aja. Betul. Kerupuk kan hasilnya kecil ya Mas Hafiz, tapi bisa jadi besar. Kira-kira isinya apa itu? Isinya minyak semua. Isinya minyak dan udara kan. Udara, betul. Jadi yang kerupuk aslinya komponennya itu kecil. Jadi terutama kalau minyak yang kita makan sudah berkali-kali itu jelas nggak baik. Makanya biasanya kita tidak menyarankan kerupuk menjadi camilan. Seperti itu. Oke. Kalau yang kerupuknya pasir gimana dok? Nah itu saya literally belum pernah membaca. Ya. Jadi bisa dilakukan penelitian mungkin ya. Apakah kerupuk yang jenis itu meningkatkan kadar kolesterol atau tidak? Nah, tergantung bahannya juga. Tergantung bahannya, betul. Ya. Oke. Berikut ya dokter. Ya. Memang isi piringku menjadi penting ya. Nah, tergantung kebutuhan juga. Dan juga ada 3 hal aspek yang tidak kalah penting, yakni minum 8 gelas per hari. Ini minimal ya pada kondisi normal. Kalau olahraga bisa 10, 12 ya, bisa sampai 2,5 liter. Atau bahkan kalau olahraganya pas berat saat itu, mau maraton sudah terbiasa, atau lari di atas 5 kilo sampai 3 liter, nggak masalah karena kebutuhan cairan kita. Nah, yang kedua yang sering kita lupakan adalah cuci tangan. Cuci tangan. Pakai sabun ya, antiseptiknya. Yang bersih itu benar-benar akan berimplikasi terhadap kesehatan kita. Nah, yang ketiga adalah batasi gula, garam, dan lemak. Ah ini agak susah ini dok. Kalau udah isi piring gula, ya. garam ya, lemak ini agak susah dokter. Minum kopi ada gulanya gitu kan. Makan makanan harus yang asin-asin, gurih-gurih gitu. Ya, sebenarnya kalau kita sudah tahu batasannya itu mengatur itu mudah dan bukan pantangan, dibatasi. Ya, gula itu 4 sendok boleh sebenarnya Mas Hafiz dalam sehari normal. Ya. Tapi ingat, selain dalam minuman, dalam makanan juga. Nasi juga ada gulanya. Beda. Oh beda. Misalnya kita mengolah dengan kecap. Oh ya. Nah, kita mengolah makan gudeg misalnya. Nah, misalnya kita hanya menikmati segelas teh dengan gula 1 sendok, berarti kita asumsikan di makanan kita boleh manis-manis saat itu. Tapi kalau kita sudah 2 kali minum manis, ya makannya jangan cari yang manis-manis. Nah gitu aja praktisnya ya, gula 4 sendok. Kalau garam 1 sendok teh. Nah itu sebenarnya boleh, cuman karena hobi kita makan yang berkuah, ya makan yang mengandung penyedap, nah itu biasanya sudah melebihi. Ya, jadi biasakan menuang garam ya, misalnya makanannya itu belum jadi dan bisa kita pesan, itu di akhir supaya tertakar. Ya. Tapi kan kita tidak biasa nih, Pak beli bakso nggak pakai micin, nggak pakai garam. Itu bisa ya, cuman kita kan mesti ada garam di meja tuh. Kita misalnya bagi 3 ya, di mangkok itu kita tuangnya 1/3 saja. Insya Allah sudah terasa Mas Hafiz. Yang susah itu minuman ya dok ya, ini susah banget. Harus diatur minumnya, apalagi kalau udah siang-siang, es teh jumbo tuh seger banget dengan kita nggak tahu berapa gula yang ada di dalamnya seperti itu. Kita akan membahasnya lagi terkait dengan nutrisi dan juga pola makan sehat setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Jogja Sehat. Campur sari pendopo Kang Tejo. Campur sarinya Indonesia. Penggiat seni ini salah satunya
yang menorehkan tinta emasnya melalui seni yang dia geluti. Kalau saya suntuk, saya beban kerja banyak, ada waktu Hiburannya sedikit, hiburannya melukis. Satu. Dulu pernah ada kuliah jurusan di seni lukis? Enggak. Kuliah, Le? Kuliah saya di kedokteran gigi. Secara akademis tidak pernah belajar melukis ya. Otodidak. Otodidak? Iya. Ada keturunan dari orang tua? Tidak. Ini diajak teman-teman seniman, Mas Endang antara lain, untuk melukis on the spot. Seiring dengan berjalannya waktu, Dinoyo adalah sebuah kawasan di Kota Malang yang mampu bercerita tentang perubahan zaman melalui kerajinan tangan. Destinasi pantai masih dominan menyedot antusias pengunjung saat mengisi waktu libur, tidak terkecuali di kawasan pantai selatan Gunung Kidul. Beginilah suasana rumah salah seorang pengrajin alat musik kulintang yang masih bertahan untuk memproduksi alat musik tradisional di tengah kemajuan teknologi, termasuk perkembangan alat musik modern yang kian maju dari hari ke hari. Sebagai daerah penghasil bandeng, Kota Serang, Banten memiliki banyak kuliner olahan dari bandeng. Salah satunya dijadikan sate. Ekonomi kreatif atau ekraf telah menjadi motor penggerak bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah untuk menembus pasar internasional. Masih bersama dengan Dr. Muhammad Karisma di Jogja Sehat dan bersama saya Muhammad Hafid. Kita masih membahas kayak tadi tentang 3 pilar utama kesehatan. Yang dibahas terakhir tadi adalah tentang nutrisi atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Berikutnya dokter, apa yang ingin menjadi pesan dokter kepada pemirsa untuk menjalani dari mulai olahraga rutin termasuk juga makan makanan yang sehat, dokter? Ya, jadi kalau misalnya kita membayangkan diri kita sendiri ya, makanannya sudah baik dijaga, tapi tanpa olahraga. Nah, ibaratnya itu mesin mobil yang kedinginan. Lama-lama kalau mesin kan nggak bisa melar nih. Tapi kalau tubuh kita itu bisa menjadi over nutrisi. Nah, bisa jadi kalau kalorinya berlebihan itu bisa terjadi kegemukan. Atau bisa juga sudah dijaga perhitungan kalorinya, tapi nggak olahraga sama sekali. Mungkin secara fisik itu ramping, ya. Tapi nanti ketika menjalani aktivitas itu loyo. Nah, sebaliknya kita olahraga terus rutin, tapi tidak memperhatikan nutrisi. Ya, mungkin dia kuat dalam kegiatan tertentu, tapi lama kelamaan dia akan overheat seperti kalau misalnya mesin, seperti itu ya. Jadi kita harus seimbang ya, dan juga antara olahraga ya, kardio, latihan otot dan juga nutrisi itu harus diseimbangkan. Ya, menjadi sebuah 3 pilar tadi ya untuk menjaga kesehatan. Investasi kita ya, melawan penyakit, insya Allah ditambah kebiasaan sehat tadi itu jarang terjadi penyakit-penyakit, baik itu penyakit yang sifatnya akut maupun kronis. Seperti itu. Kalau dari dokter sendiri dalam sehari-hari dokter ataupun dalam 1 pekan, kebiasaan dokter dari mulai olahraga termasuk mengkonsumsi olahraga apa saja yang dokter lakukan? Ya,
Kalau yang pernah saya terapkan ya, ya kebetulan di UII sendiri itu kan memiliki program kesehatan ya. Jadi alhamdulillah saya bekerja di satu tempat yang ibaratnya apa aja ada di sana ya, one stop living lah ya. Ya kebetulan alhamdulillah difasilitasi tempat kebugaran juga. Jadi Fakultas Kedokteran ini memiliki pusat kebugaran yang ini alhamdulillah juga orang umum bisa masuk. Jadi saya bisa ke sana mungkin di akhir kerja gitu ya, menyempatkan atau di waktu yang kosong ketika nggak ada kuliah tapi bawa ganti. Jadi momen-momen cuma sejam gitu, saya mampir ke tempat kebugaran itu. Tapi kalau sobat sehat nggak ada fasilitas itu nggak apa-apa sebenarnya, menyediakan di tempat yang ada. Seperti itu. Kemudian untuk nutrisi, saya tentunya ada support sistemnya istri saya. Nah, gitu. Kalau kira-kira ada makanan yang kurang sehat di event tertentu, justru bawa bekal Mas Hafiz. Ya, jangan sampai kita ada event makan bebas, justru malah nggak bawa bekal. Nantinya kita akan makan secara berlebihan di event tersebut. Seperti itu. Kasih bocoran dokter untuk dokter latihan-latihan dari mulai mungkin ada workout di rumah seperti itu atau juga makanan yang sering dokter konsumsi, kira-kira apa saja? Kalau praktisnya ya Mas Hafiz ya, kalau pagi itu biasanya kita perbanyakan protein tapi tetap ada karbohidrat biar nggak ngantuk. Ini penting ini karena memulai untuk bekerja pagi. Ya, biar nggak ngantuk. Kalau kita terbiasa makan karbohidrat ngantukan Mas Hafiz. Betul. Kemudian biar kita nggak cepet menambah berat badan, bawa buah. Kalau nggak nanti siangnya rakus makannya. Nah, jadi jam 9, jam 10 itu sudah makan buah. Sehingga siangnya itu cukup komposisi seimbangnya. Boleh ada lauk, buah, sayur. Sorenya juga ada buah juga. Baru malamnya terserah kalau mau ada penurunan program ya kita ganti dengan minuman bernutrisi yang protein. Kalau memang sudah ideal ya seimbang nggak apa-apa. Kemudian untuk olahraganya ya, di UI ini ada fasilitas gym tadi, kemudian ada juga misalnya masih terjangkau sobat sehat di sekitar setengah jam dari UI ya, ada program itu tiap Sabtu ada latihan bela dirinya. Tiap Jumat ada senam barengnya. Silahkan bisa gabung di sana. Tipenya yang aerobik atau yang zumba atau seperti apa? Yang Sabtu itu aerobik ya, senam bareng, yang masih bisa diikuti semua usia. Nah kalau zumba nanti yang usia 40 besoknya nggak ikut lagi. Kelelahan. Ya kemudian kalau yang untuk yang muda-muda ya masih di bawah 40 usia pelajar itu silahkan bergabung di hari Sabtunya itu boleh ya. Dan semua fasilitas itu bisa untuk umum dan dengan biaya yang sangat terjangkau. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dokter kayak lari gitu setiap pagi, rutin dilakukan atau seperti apa kalau untuk sehari-hari dokter sendiri? Kebetulan kalau yang nasibnya sama seperti saya ya, saya kan anaknya 4 ini Mas Hafiz. Ini kita ngambil contoh adalah yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai putra-putri seperti itu dengan aktivitas padat di kampus. Betul sekali ya. Itu Jadi, gimana? nggak mungkin pagi itu saya melakukan kegiatan yang umumnya orang belum menikah lakukan. Nah, jadi dulu sempat saya lakukan ketika subuh, itu ya sepeda statis 15 menit aja. 15 menit? Ya, seperti itu. Karena itu nggak terlalu banyak butuh pemanasan. Nah, kalau pas libur baru bisa seperti itu Mas Hafiz. Nah, kalau paginya nggak sempet, sorenya iya gitu supaya nanti secara durasi tadi ya kita bisa dapat minimal 150 menit ya pekan. Ketika sudah ada berkeluarga, sudah ada putra-putri tadi jumlahnya cukup banyak ya 4 dan juga kesibukan lainnya seperti itu, berarti banyak mengambil waktu untuk olahraganya di fasilitas di tempat kerja. Di tempat kerja juga mungkin hanya 2 kali sepekan. Jadi saya variasikan. Ya kalau nggak sempat minimal 1 kali sepekan. Tapi yang untuk melepas stres tadi ya, sebelum terjadi stres yang depresi gitu ya, saya juga olahraganya harus ada olahraga yang bentuknya komunitas. Seperti latihan bela diri tadi. Nah itu kan kumpul dengan orang-orang cerita-cerita gerakan. Nah, itu kan juga melepas stresnya itu tadi di situ. Tapi tentu saja dengan intensitas
sesuai dengan fisik masing-masing di sana diatur. Oke. Senam juga, senam itu kan juga bukan hanya untuk perempuan ya. Saya heran kenapa senam itu selalu dominannya perempuan ya. Nah di situ tidak ya, tadi ada apa namanya keseimbangan lah ya. Jadi kita variasikan supaya tidak jenuh, karena cenderung kalau misalnya olahraga itu kita cuman FOMO saja dan nanti jenuh. Kecuali kita sudah dapat memang feel-nya, jiwanya di situ terus, nah itu beda lagi. Oke, baik. Berikutnya dokter ada satu olahraga yang saat ini ngetren sport tourism seperti itu, di mana kita jalan-jalan ke sebuah negara, tujuannya adalah untuk healing plus juga olahraga. Itu menurut dokter seperti apa dokter? Ya tentunya itu hanya untuk orang-orang tertentu saja ya. Secara basic keilmuan, selama bisa mengikuti resep tadi, FITT tadi, tidak masalah. Ya, jangan sampai tujuannya olahraga tapi habisnya untuk hal lain FITT-nya tidak tercapai, Mas Hafiz. Ya, jadi perhatikan FITT. FITT ibaratnya memang tadi seperti saya katakan di awal, resepnya. Resepnya. Ya, jadi kalau resepnya tidak dituruti, tidak dipatuhi, nah nanti kira-kira targetnya tercapai enggak? Tentu saja kemungkinan besar tidak tercapai. Oke, baik. Karena ada beberapa orang yang merasakan healing sekaligus olahraga itu menjadi salah satu meningkatkan kualitas hidup. Misal kayak kita naik ke gunung, misalkan itu kan juga butuh tubuh yang benar-benar sehat sampai ke puncak seperti itu, dan melihat pemandangan salah satunya adalah merelaksasikan pikiran, merasakan healing sehingga nanti ketika kembali bekerja itu menjadi kualitas pekerjaannya ataupun kualitas hidupnya lebih meningkat. Ya, boleh sekali. Yang penting ketika melakukan aktivitas tersebut, yakin tingkat kebugarannya sudah sesuai. Dan jangan melupakan olahraga yang lain sehingga frekuensi, intensitas, dan durasinya tidak tercapai. Oke, baik. Jadi terakhir dokter, apa pesan untuk pemirsa ini kaitannya tentang tadi kesehatan, olahraga, termasuk juga nutrisi, versi atau dari pesan Dokter Karisma? Silakan dok. Jadi tubuh kita ini adalah anugerah dari Allah ya. Jadi kita harus mensyukurinya dengan merawatnya. Salah satu poin pentingnya adalah dengan cara berolahraga. Olahraga yang tepat itu ada resepnya sendiri, dan ketika kita mengetahuinya, jalankanlah sebaik mungkin sebagai bentuk rasa syukur kita. Oke, dan mulai investasi hari ini. Investasinya tidak hanya investasi secara keuangan seperti itu ya, secara materi, tapi juga investasi kesehatan. Ini penting bagi Anda yang ingin mempunyai kualitas hidup yang lebih meningkat seperti itu. Betul sekali. Kami terima kasih kepada Dr. Karisma sudah bergabung bersama kami di Jogja Sehat. Demikian Jogja Sehat edisi kali ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Hafid pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.